Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Almasan Nuryadi dari program studi informatika. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang konsep takwa, mata kuliah pendidikan agama Islam. Yang di sini akan dibahas pembahasannya yaitu pengertian takwa, yang kedua ruang lingkup takwa, yang ketiga karakteristik, fungsi dan manfaat takwa. Yang keempat, tanda-tanda orang yang bertakwa. Dan yang kelima, janji Allah terhadap orang yang bertakwa. Di sini ada surat yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Satu, pengertian takwa. Takwa secara bahasa dari kata dasar waka, yaki, wikayah yang berarti menjaga, melindungi, hati-hati, waspada, memerhatikan, dan menjauhi. Kesimpulannya, takwa adalah sikap menjaga, melindungi, waspada, dan memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengalaman ajaran agama Islam secara utuh dan konsisten. Arti takwa secara istilah, takwa berarti menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Pada penerjemah Al-Quran, pengertian takwa sebagai kepatuhan, kesalihan, kelurusan, perilaku baik, teguh, melawan kejahatan, dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Quran, takwa mengandung pengertian menjaga diri dari segala perbuatan dosa dengan meninggalkan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan segala yang diperintahnya. Hakikat takwa adalah melaksanakan amal ketaatan kepada Allah karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah karena perintah dan larangannya. Menurut psikolog Islam atau Profesor Dr. Khairunas Rajab, takwa adalah kata sifat yang memiliki makna konferensif mengenai perilaku saleh yang ditandai dengan bersinerginya elemen kejiwaan antara hati, nafsu, dan akal dalam mewujudkan kebaikan, keridhaan, dan keikhlasan. Kebaikan yang dilahirkan takwa atau ketakwaan adalah kebaikan yang memenuhi standar. Yang kedua, ruang lingkup takwa. Takwa meliputi segala aspek kehidupan. 1. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hubungan dengan sesama manusia. 3. Hubungan dengan diri sendiri. 4. Hubungan dengan alam dan lingkungan hidup. Yang A. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Memelihara kehubungan dengan Allah melalui keimanan. 2. Penghambaan, berzikir, dan ketaatan kepada Allah. 3. Menjaga diri dari perbuatan dosa. 4. Melaksanakan, mematuhi perintah, menjauhi larangan Allah, serta menghormati simbol-simbol keagamaan. Yang B. Hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah menjadi dasar hubungan sesama manusia. Orang yang bertakwa akan terlihat dari peranannya di masyarakat, yaitu 1. Dermawan, 2. Suka menolong orang lain dalam kebaikan, 3. Menegakkan keadilan, 4. Melindungi yang lemah, 5. Menjadi motor penggerak dalam gotong royong dan kebaikan. Selanjutnya yang C, hubungan dengan diri sendiri. Hubungan dengan diri sendiri, orang yang bertakwa ditandai dengan sifat, yaitu 1. Sabar, 2. Syukur, 3. Tawakal, 4. Istiqomah, 5. Berani menghadapi resiko sebagai konsekuensi dari komitmen terhadap kebenaran. Firman Allah, Quran Surat Ibrahim ayat 7. Yang D, hubungan dengan alam lingkungan hidup. Hubungan dengan alam lingkungan hidup, orang yang bertakwa ditandai dengan sifat 1. Bertanggung jawab sebagai khalifah Allah di bumi terhadap alam. 2. Mengelola lingkungan dengan sebaik-baiknya. 3. Bekerja keras. 4. Menikmati lingkungan dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Firman Allah, Quran Surat Ar-Rum ayat 41. 3. Karakteristik, sifat, fungsi, dan manfaat takwa. A. Karakteristik mutakin merupakan para mufasir. Wahbah Al-Zuhali, karakteristik
orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang membenarkan seluruh yang dibawa oleh para nabi dan membenarkan tentang adanya hari akhir dan hal-hal yang terkandung di dalamnya. Menurut Muhammad Ali Al-Sabuni adalah karakteristik orang-orang mutakin adalah orang yang bersih hatinya sehingga ia siap menerima hidayah Allah dan berbuat sesuai dengan apa yang diridhoi Allah. Menurut Quraisy Shihab, karakteristik mutaki atau orang-orang yang bertakwa adalah yang memiliki 3 hal, yaitu 1. Menghindari kekufuran dengan jalan beriman kepada Allah. 2. Berupaya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 3. Menghindari dari segala aktivitas dan menjauhkan dirinya dari Allah. Yang B, 3 sifat orang yang bertakwa. 1. Mu'ahadah atau yaitu mengingat-ingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Murakabah yaitu merasa diawasi oleh Allah sehingga takut untuk berbuat dosa. Yang ketiga, muakabah yaitu memberikan saksi pada diri sendiri ketika melakukan kesalahan. Klarifikasi petunjuk manusia. Allah mengklarifikasi petunjuk 4 golongan manusia, yaitu mutakin atau orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Yang kedua, muminiin atau orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Arafah ayat 52 dan Quran surat An-Namal ayat 2. Yang ketiga, muhsiniin atau orang-orang yang baik. Quran surat Luqman ayat 3 dan yang keempat, mukhlisin orang-orang yang ikhlas. Quran surat Az-Zumar ayat 2. Kesimpulannya, dari keempat golongan ini bersifat yang paling rinci dijelaskan Al-Quran adalah mutakin atau orang-orang yang bertakwa. Hal ini disebabkan karena takwa merupakan tolak ukur kedekatan antara hamba dengan Tuhannya. Di samping itu, Allah juga menjelaskan bahwa hamba Allah yang paling mulia di sisinya adalah orang yang paling takwa. Quran surat Al-Hujarat ayat 13. Yang C, fungsi takwa. 1. Menjaga jiwa dari segala perubahan dosa. 2. Meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Seseorang yang bertakwa juga akan senantiasa menaati segala perintah senantiasa menaati segala perintah dan larangannya. Yang D, manfaat takwa, yaitu 1. Diberi rahmat dan ampunannya. 2. Diberi kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan batil. 3. Diberi jalan keluar dan rezeki tak disangka. 4. Diberi petunjuk. 5. Balasan kebaikan. 6. Diberi pengajaran dan surga. 4. Tanda-tanda orang yang bertakwa. 1. Menafkahkan sebagai harta. 2. Menahan amarah. 3. Memberi maaf. 4. Mengerjakan kebaikan. 5. Mohon ampun atas kesalahan. Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Dan juga tanda-tanda lain orang yang bertakwa adalah 1. Mengerti ilmu agama. 2. Menegakkan sholat. 3. Menjauhi maksiat. 4. Mempersiapkan bekal hari akhir. 5. Puasa. 6. Menepati janji. 7. Rajin sedekah. Di sini adalah Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Dan ini adalah terjemahan Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Yang 133, dan segeralah kamu kepada atau mengerjakan amalan-amalan yang baik untuk mendapatkan keampunan dari Tuhan kamu dan atau mendapat surga yang di bidangnya seluas segala langit dan bumi dan yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat 134, yaitu orang-orang yang mendemakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik.
Dan ayat 135, dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka, dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, dan sedang mereka mengetahui atau akan salahnya dan akibatnya. Dan ayat 136, orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah kemampuan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan yang demikian sebaik-baiknya balasan atau bagi orang-orang yang beramal. Surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Ini artinya 5. Janji Allah terhadap orang yang bertakwa. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa akan memberi jalan atau solusi kehidupan. 1. Memperoleh rezeki yang tidak diprediksi sebelumnya. 2. Urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Kesanggupan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan dapat melaksanakannya. 4. Mencukupi kebutuhan atau hajatnya. 5. Dihapus kesalahan dan dosa yang dilakukan. 6. Menjadi penghuni surga. Di sini ada surat At-Talaq ayat 2 sampai 3 yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah yang mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dan yang kedua yaitu surat Al-Hujarah ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus. Orang-orang yang paling lemah ialah orang yang tidak mampu mendapatkan teman. Lebih lemah lagi orang yang mendapatkan dan menyia-nyiakannya. Masing-masing kita punya kelebihan dan kekurangan. Marilah saling melengkapi dan menyempurnakan untuk mencapai kebahagiaan sempurna, kebahagiaan kita bersama. Kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Adil itu lebih dekat kepada takwa. Takwalah kepada Allah. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.